Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, setelah kemarin Ibu sudah membahas tentang harga jual, harga beli, dan yang lain-lain, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang part 2 dari aritmatika yang akan Ibu berikan, tentang yang pertama yaitu rabat ataupun diskon, bruto, tara, dan neto. Yang kita bahas yang pertama yaitu rabat terlebih dahulu. Apa itu rabat? Rabat atau diskon memiliki pengertian yang sama yaitu potongan harga. Jadi kalian bisa menyebutnya rabat ataupun diskon, tapi lebih familiarnya yaitu diskon. Contohnya di sini Ibu memiliki sebuah barang di toko dijual seharga Rp200.000, kemudian pada hari tertentu penjual memberikan diskon sebesar 10%. Berapa harga barang tersebut setelah didiskon? Caranya seperti ini. Ada dua cara. Yang cara pertama yaitu diskon sama dengan 10% dari harga lama. Ingat, 10% dari harga lama berarti 10 per 100 dikali 200.000. Sekarang bisa kita coret ya nolnya. Nol yang pertama 2 dicoret, berarti yang sebelah sini juga kita coret 2. Setelah itu 10 dikali 2000, maka hasilnya 20.000. Ini untuk menentukan cara pertamanya, diskonnya 20.000. Tapi yang ditanya, berapa harga barang tersebut setelah didiskon? Harga baru yaitu berarti harga lama dikurangin diskon. Harga lamanya 200.000 dikurangin 20.000, maka harga baru yang setelah didiskon hasilnya yaitu 180.000. Ini untuk cara pertama. Sedangkan cara kedua yaitu harga baru sama dengan 90% dikali harga lama. 90% didapat dari mana? Ingat ya, 100% dikurangin, di sini sudah ada potongan 10%, berarti 100 dikurangi 10, maka hasilnya 90%. 90% dikali harga lama, 90 per 100 dikali 200. Kita coret nolnya 2, di sini juga kita coret 2, maka 90 dikali 2000 hasilnya 180.000. Jadi, terserah kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Sangat mudah bukan? Sekarang kita lanjut ya. Setelah tadi mengetahui rabat, sekarang Ibu akan bahas tentang bruto, tara, dan neto. Di sini ada gambar sebuah nasi goreng dan air mineral. Tara sama dengan berat styrofoamnya. Jadi si tara ini bisa kalian samakan dengan berat styrofoamnya. Akan tetapi kalau neto berat isinya saja. Jika bruto yaitu berat semuanya atau isinya plus bungkusnya. Paham? Jadi kalau bruto itu gabungan dari berat semuanya, isi dan bungkusnya. Sama juga dengan air mineral. Tara sama dengan berat botolnya, neto sama dengan berat airnya atau berat isinya, bruto sama dengan berat semuanya, air dan botolnya. Jadi dapat disimpulkan kalau yang ditanyakan bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto itu isi, tara itu si bungkusnya. Ingat ya, bruto itu keseluruhan dari si neto dan tara. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh pertama yaitu sebuah barang tertulis bruto 10 gram dan tara 1 gram. Berapa netonya? Berarti caranya bruto sama dengan neto ditambah tara. Yang ditanya kan netonya ya. Tapi kan tadi rumusnya di sini bruto sama dengan neto tambah tara. Oke. Kita lihat brutonya besarnya 10 gram. Maka netonya yaitu 10 dikurangin 1. Sorry, ini harusnya 10 gram. Ya, ini harusnya 10 gram ya. Jadi 10 dikurangin 1, maka hasilnya 9 gram. Jadi netonya diperoleh 9 gram. Setelah itu, sebuah barang tertulis bruto 500 gram dan tara 1%. Berapa netonya? Kalau tadi sudah sesama-sama gramnya, sekarang ada yang persen nih. Berarti si persen kita ubah dulu ya. Tara sama dengan 1% dari bruto, berarti 1 per 100 dikali 500. 0 yang 2 ini dicoret, berarti di sini juga dicoret.
1 kali 5, 5. 5 bagi 1, 5. Jadi taranya 5 gram. Yang ditanya netonya, berarti neto sama dengan 500 dikurangi 5. Maka hasilnya 495 gram. Sangat mudah ya untuk menentukan netonya. Tapi ingat, kalau misalkan sesama gram langsung dikurangkan saja. Kalau berbentuknya persen, kalian ubah dulu ya hasilnya. Jadi supaya bisa hasilnya seperti ini, tidak berbentuk persen. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke poin D, bunga tunggal. Bunga tunggal itu ada, Ibu akan membahas tentang tabungan dan angsuran. Tabungan, bunga pun yang disebut dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Akan tetapi untuk di SMP kali ini kita akan membahasnya tentang bunga tunggal terlebih dahulu. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Maksudnya seperti apa? Yuk kita simak contoh berikut. Yang pertama, tabungan. Akif menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh setelah menabung 2 tahun. Yang B, bunga yang diperoleh setelah menabung selama 6 bulan. Sekarang, untuk menentukan jawaban si A ini, Ibu memiliki 2 cara. Tinggal kalian lihat ya cara mana yang lebih mudah. Jawaban bagian A yaitu cara pertama, bunga tahun pertama yaitu 15% dikali tabungan awal. 15 per 100 dikali tabungan awalnya 1 juta. Maka masih bisa kita coret di sini nol-nolnya 2. Di sini juga kita coret 15 dikali berapa ini? Nolnya ada 4. 15 dikali 10.000. Berarti jawabannya 150.000. Ini untuk tahun pertama. Tapi yang ditanya 2 tahun. Maka bunga tahun kedua yaitu 2 dikali 150. Diperoleh hasilnya bunga tahun kedua yaitu Rp300.000. Ini dengan cara pertama. Bagaimana cara kedua? Cara kedua, ingat, ada rumusnya bunga N bulan. N itu kita anggap bunga keberapa atau tahun keberapa atau bulan keberapa. Per 12, karena 1 tahun ini terdiri dari 12 ya. Dikali bunga, ini B ini, yaitu apa? Bunga tunggalnya sebesar 15% dikali tabungan awal. Maka N-nya kita ubah jadi kan 2 tahun ya. 2 tahun itu berapa? 24 ya. Berarti 24 dibagi 12 ya, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Kalau 2 tahun berarti 24. 24 dibagi 12 dikali 15%. 15% itu bunga tunggalnya. Dikali 1 juta. Maka 24 dibagi 12 hasilnya kan 2 ya. Nanti kita lihat tentukan terakhir ya. Berarti kita coret dulu nih, 15 per 100 dikali 1 juta. 0 yang 2 ini dicoret, berarti di sini kita coret juga. Maka diperoleh 24 dibagi 2 yaitu 24 dibagi 12 yaitu hasilnya 2. 15 dikali 10.000 hasilnya 150.000. Maka jawabannya sama ya, 300.000. Cara ke-1 dan cara kedua bisa kalian gunakan, tergantung kalian mau menggunakan cara yang mana. Tapi untuk menentukan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 6 bulan, kita menentukan caranya seperti ini ya. Jawaban bagian B, bunga 6 bulan, tinggal kalian tulis 6-nya. Tadi kan tabungan awal 1 tahunnya kan 150.000 ya. 1 tahun 150.000, berarti kalau bunga 6 bulan ya 6 per 12. 6 per 12 itu kan 12 itu dalam 1 tahun ya. 1 tahun 12 bulan. 6 per 12 dikali 150.000. 6 per 12 kalian sederhanakan, berarti 1 per 2 dikali 150.000. 1 dikali 150.000 tetap dibagi 2, maka 6 bulannya ada 75.000 tabungannya. Jadi selama menabung 6 bulan hasilnya ada 75.000. Itu besar bunganya. Paham? Sekarang kita lanjut ke angsuran. Poin terakhir yaitu angsuran. Untuk memperbaiki kamar rumahnya, Pak Deden meminjam uang di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun. Berapakah uang angsuran yang harus dibayar Pak Deden tiap bulan? Cara menjawabnya seperti ini. Besar modal pinjamannya Rp1.500.000. Bunga 1 tahunnya 15%. Berarti kalian kalikan dulu nih kepada 1.500.000 supaya tahu bunga dalam 1 tahunnya.
Berarti 15 per 100 dikali 1.500.000. 02 ini dicoret, berarti di sini juga dicoret 2 ya. 15 dikali 150 dikali 15.000, maka hasilnya 225.000. Ini bunga 1 tahunnya. Yang ditanya berapakah uang angsuran yang harus dibayar Pak Deden tiap bulan? Uang angsurannya berarti uang angsuran yang harus dibayar tiap bulan yaitu 1.500.000 ditambah 225.000. Ingat, kan harus bayarnya berapa? Ini dalam per tahun, berarti dibagi 12 ya. 1.500.000 tambah 225.000 hasilnya 1.725.000 dibagi 12, maka hasilnya 143.750, atau jadi uang angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah Rp143.750. Itu cara menentukan bunga tunggal dari tabungan dan angsuran. Ingat ya, kalau mencoret 0 ataupun ini pakai menggunakan konsep coret mencoret, dilihat lagi ya, jangan sampai salah mencoret nolnya ataupun angkanya, dan selalu berhitung teliti. Selanjutnya, untuk materi kita terakhir cukup sampai di sini tentang aritmetika sosial. Jadi silakan kalian pahami kembali untuk video yang sudah Ibu berikan, disimak kembali, diulang kembali, atau jangan sampai dilewatkan step by stepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.